Pernahkah kamu merasa hidupmu kecil dan tidak berarti? Pernahkah kamu merasa lelah dan ingin menyerah? Inilah seutas kisah seorang guru desa yang hampir menyerah hingga satu ketukan di pintu mengubah segalanya. Di sebuah desa kecil di Tawangmangu, tinggal seorang wanita bernama Janu. Usianya 40 tahun. Ia seorang guru honorer di sekolah dasar desa itu. Rumah Janu sederhana, dindingnya dari papan kayu, atapnya dari seng tua yang kadang bocor bila terkena hujan. Hidupnya pas-pasan, setiap hari ia mengandalkan gaji kecil sebagai guru honorer. Tidak ada keluarga yang tinggal bersamanya, hari-harinya terasa sepi, hanya ditemani suara alam, angin gunung, kicau burung, dan sesekali kokok ayam jantan di pagi buta. Meski hidupnya sederhana, Janu punya hati yang besar. Ia percaya bahwa pendidikan adalah cahaya. Ia ingin anak-anak di desanya bisa membaca, menulis, dan bermimpi lebih tinggi dari sekadar sawah dan ladang. Setiap hari sebelum matahari benar-benar muncul, Janu sudah bersiap. Ia mengenakan kebaya sederhana, membawa tas berisi buku lusuh, dan berjalan kaki menuju sekolah. Jalan yang ia lalui tidak mudah. Kadang harus menyeberangi sungai kecil dengan jembatan bambu, kadang harus melewati jalan tanah yang licin setelah hujan. Di sepanjang perjalanan, ia sering berhenti sebentar untuk mengatur nafas, karena usianya sudah tidak muda lagi. Tapi setiap kali hampir berhenti, ia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus sampai di sekolah, anak-anak sudah menunggu." Sesampainya di sekolah, ia disambut tawa anak-anak. Bangunan sekolah itu pun sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa ruangan dengan cat yang mulai pudar. Namun bagi Janu, tempat itu adalah rumah kedua. Meski semangatnya begitu besar, Janu sering menghadapi kenyataan yang pahit. Banyak murid yang tidak masuk sekolah karena harus membantu orang tua mereka di ladang. Banyak juga murid yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai lulus karena kekurangan ekonomi. Gaji Janu sangat kecil, kadang tidak cukup untuk membeli beras sebulan. Malam hari dia sering duduk sendiri di rumah, ditemani lampu minyak kecil menyala sambil menghitung sisa uangnya. Sesekali ia bertanya dalam hati, apakah semua ini ada artinya? Hidupku serba kekurangan, sendirian. Apa benar perjuanganku bermanfaat? Seringkali air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa hampir menyerah. Hingga suatu sore ketika matahari mulai turun, terdengar ketukan lembut di pintu rumahnya. Janu membuka pintu. Seorang pria muda berdiri di sana, mengenakan kemeja yang rapi, wajahnya ramah, senyumnya pun hangat. Dia menyapa, "Selamat sore Bu Janu, masih ingat dengan saya?" katanya dengan sopan. Janu menatapnya lama. Ada sesuatu yang terasa familiar. Lalu matanya mulai membesar, lalu dia mulai menyadari. "Kamu Bayu, muridku dulu?" Pria itu tersenyum lebar. "Betul Bu, saya Bayu. Dulu saya sering duduk di bangku paling belakang. Ibu yang selalu sabar mengajar saya membaca, meski saya sering nakal. Ibu juga yang pernah bilang kalau saya pintar, kalau saya bisa punya masa depan. Kata-kata itulah yang selalu saya bawa sampai hari ini." Air mata mulai mengalir di pipi Janu. Ia terisak pelan dan menanyakan bagaimana kehidupan Bayu sekarang. Bayu menunduk sebentar lalu berkata dengan penuh rasa syukur, "Berkat doa dan bimbingan Bu Janu, saya bisa melanjutkan sekolah, kuliah, dan sekarang saya sudah bekerja sebagai dokter di kota. Saya kembali ke desa karena ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Janu." Janu menutup mulutnya dengan tangan, hatinya mulai bergetar. Dia mulai menyadari bahwa perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia. Bayu menggenggam tangan gurunya itu dengan penuh hormat dan berkata, "Ibu adalah alasan saya berani bermimpi.
Tanpa ibu, mungkin saya masih di ladang, tanpa tahu dunia yang lebih luas. Malam itu Janu duduk di teras rumahnya bersama dengan Bayu. Angin gunung berhembus lembut, bintang-bintang muncul satu persatu di langit Tawangmangu. Hatinya yang dulu sering kosong, kini terisi penuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya sungguh berarti. Sejak hari itu, Janu tidak lagi meragukan dirinya. Gajinya memang kecil, kehidupannya tetap sederhana, tapi hatinya semakin kuat. Setiap kali ia berjalan menuju sekolah, ia teringat wajah Bayu. Ia tahu ada banyak anak lain yang bisa berubah karena secercah cahaya dari seorang guru. Langkah-langkahnya kini lebih ringan, meski medan tetap berat, meski tubuhnya kadang letih. Janu merasa selalu ditemani oleh harapan. Ia tahu pekerjaannya adalah panggilan jiwanya. Dari seutas kisah ini, kita belajar bahwa kadang kita merasa kecil, merasa tidak berarti, tapi seperti pelita kecil di tengah malam, kebaikan yang kita lakukan bisa menerangi jalan orang lain. Sekarang pejamkan matamu perlahan, bayangkan udara sejuk Tawangmangu, suara jangkrik yang lembut, dan bintang-bintang yang berkilau di langit malam. Seperti Bu Janu yang berjalan tanpa lelah, semoga kamu pun menemukan cahaya dalam setiap langkahmu. Selamat istirahat, semoga mimpi indah menemani tidurmu malam ini.